Konflik kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, semakin memanas. Dua tokoh utama, Arsyad Rashid dan Anindya Bakri, kini bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Kadin, yang memicu perdebatan sengit di kalangan pengusaha dan pemerintah. Konflik ini bermula dari Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, yang diadakan pada tanggal 14 September tahun 2024 di Jakarta. Munaslup tersebut menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum baru, menggantikan Arsyad Rashid yang terpilih secara aklamasi pada Munas 8 Kadin tahun 2021. Namun, keputusan ini ditolak oleh Arsyad Rashid dan pendukungnya, yang menganggap Munaslup tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART, Kadin. Presiden Joko Widodo turut angkat bicara mengenai konflik ini. Ia menekankan bahwa Kadin bukanlah organisasi politik dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara internal. Sejumlah pengusaha dan anggota Kadin menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dampak konflik ini terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Termasuk diantaranya adalah Dr. John Palinggi, seorang pengusaha sukses yang pernah menjadi Ketua Kadin Kota Samarinda, 1975, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur, 1981, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, tahun 2010 sampai tahun 2015, dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta, tahun 2019 sampai tahun 2024. Menurut Dr. John Palinggi, Kadin telah mengalami berbagai dinamika kepemimpinan sejak dibentuk pada tahun 1983. Dualisme kepemimpinan yang terjadi saat ini tentu saja bisa merugikan reputasi Kadin dan menghambat gerak ekonomi nasional. Dr. John Palinggi, yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Ardin, merasa miris melihat dinamika yang terjadi dalam tubuh Kadin, yang seringkali tidak sejalan dengan harapan awal pendirian organisasi ini sebagai wadah komunikasi dan konsultasi bagi para pengusaha. Dalam perjalanannya, Kadin kerap berhadapan dengan kepentingan politik yang masuk ke dalam organisasi, yang kemudian merusak citra dan tujuan awal Kadin. Dr. John Palinggi, pemegang Asia Pacific Economic Cooperation Business Travel Card, menegaskan bahwa organisasi ini harus independen dan tidak terikat dengan partai politik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Selain itu, Dr. John Palinggi, penerima penghargaan ASEAN Development Citra Award tahun 2004 sampai tahun 2005 sebagai pebisnis berprestasi di tingkat ASEAN, juga menyebutkan adanya 3 asosiasi penting di bawah naungan Kadin, yaitu Ardin, Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Inkindo, Ikatan Konsultan Indonesia, dan Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Ketiga asosiasi ini diakui oleh pemerintah dan memiliki peran strategis dalam dunia usaha. Berikut lebih lengkap dan gamblang pandangan Dr. John Palinggi terkait konflik di tubuh Kadin Indonesia ketika diwawancarai di kantornya yang tertata apik di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Saya tertarik dengan keinginan kalian wawancara saya ini karena saya sedih melihat situasi Kadin ini yang berulang-ulang seperti itu. Saya sebetulnya mungkin mereka tidak ngerti. Saya itu adalah pemula menjadi Ketua Kadin Kota Madia Samarinda. Saat itu saya memimpin perusahaan kayunya seorang bapak yang dihormati, presiden sebelumnya. Dan sesudah itu tahun 81, tahun 79 saya ketua masyarakat perkayuan seluruh pengusaha Kalimantan Timur. Nah, 81 saya ketua umum Kadin Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dilanjutkan 2000 saya pindah ke Jakarta. Kemudian saya diminta oleh Bambang Sulistyo, bukan Bambang Susatyo, Bambang Sulistyo, ya bantu di sini. Saya saya Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 2010-2015. Nah, ada juga bisikan dari seorang gubernur, tolong bantulah di Kadin DKI. Ya, jadi saya menjadi Dewan
penasehat Kadin DKI sampai 2024. Jadi perjalanan Kadin ini sudah saya hafal, perilaku, gaya, stylenya, maupun trik-trik, maupun keganasan satu dan yang lain sudah hafal saya. Dan yang kalian harus tahu, pendiri Kadin itu ada 3. Yang pertama itu Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Namanya ARDIN, singkatan. Yang kedua ini Ikatan Konsultan Indonesia, INKINDO. Yang ketiga Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. 3 ini dan semua 3 itu diakui pemerintah, diberi peran. Ya, diberi peran luar biasa. Nah, dalam perjalanannya saya sudah sempat bersentuhan dengan Musyawarah Nasional Kadin Indonesia di Bali Beach tahun 79. Ya, di mana berhadapan 2 orang. Pak Hasim Ning yang sangat saya hormati itu dan juga Pak Suwoto Sukendar. Ya, beliau dari Angkatan Udara. Dan di sana pada saat itu saya sudah bertemu dengan Pak Yahya dari Bank Niaga, ketemu Jenderal Sumitro, Ibu Kumala Motik juga sampai ambil sepatunya karena itu ada ribut begitu, ambil sepatunya. Kalau kalian laki-laki tidak mimpin, saya akan pimpin. Dia ketok itu mimbar pakai sepatu Kumala Motik. Jadi saya saat itu akhirnya karena saya kerja di perusahaan orang yang berpengaruh, saya ke Jakarta melapor ke Pak Harto. Akhirnya di sini Pak Harto memanggil Adam Malik. Adam Malik dikasih nota dalam envelope, saya berangkat sama-sama ke Bali. Pak Adam Malik masuk ruangan, panggil Suwoto Sukendar. Hormat. Langsung dikasih itu surat dari Pak Harto. Isinya di situ, berikan kesempatan pada Hasim Ning untuk memimpin Kadin. Langsung dia naik berdiri. Siapa? Terus duduk. Semua yang mengepung Bali Beach itu mundur semua. Termasuk ada Panser di situ. Jadi saya sudah ikuti sejarah-sejarah ini. Nah, dalam perjalanan kemudian Musyawarah Nasional 83 di Horizon Ancol itu semua aturan main di sana yang bisa memberi suara itu hanya Kadin provinsi. Ya, 26 provinsi. Jadi dari setiap Kadin provinsi 3 suara. Yang berhadapan calon di situ adalah Pak Probostejo dan Pak Sukamdhani. Jadi apa? Jadi saya jadi timnya Pak Sukamdhani. Nah, Pak Baramuli sama abang saya Pak Surya Paloh timnya Probostejo. Nah, jadi kita udah kenal dengan Pak Surya Paloh ini, ya maaf sekali kalau boleh saya katakan, ini Pak Surya Paloh sebetulnya pandai memainkan kartu sehingga semua orang senang pada dia. Terlepas dari kekurangan, ya saya tidak mau bicara kekurangan, tapi kita semua punya kekurangan. Nah, pada saat itu yang menang Sukamdhani, Gito Sarjono. Maka saya diambillah juga itu. Saya disayang sekali sama beliau itu. Kita bentuklah namanya hubungan Indonesia sama Cina, saya juga di dalam. Nah, jadi perjalanan Kadin kalau kita lihat sesudah 2 orang ini sudah mulai goyang. Sudah mulai masuk kepentingan-kepentingan, perorangan, oknum, bahkan orang-orang yang cacat celah sudah mulai mau menampilkan diri seolah-olah mau memimpin Kadin. Itulah asal usulnya sampai Kadin itu menjadi ya seperti tidak ada artinya gitu loh. Padahal Kadin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 87. Jadi Ardin dibentuk 12 Juli tahun 1979. Kadin terbentuk ya tahun 83, 19. Undang-undang tentang nomor 187 itu diberikan pemerintah supaya Kadin lebih berfungsi. Nah,
pemerintah sangat menggantungkan harapan supaya Kadin ini menjadi media untuk menyatukan pengusaha, menjadi alat untuk jadi komunikasi dengan pemerintah, menjadi alat untuk komunikasi antar pengusaha Indonesia, supaya rukun, supaya Kadin berperan memberi lapangan kerja, ya artinya lapangan berusaha, pemerataan kesempatan berusaha. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 dikatakan pasal 3 Pasal 4, Kadin adalah wadah komunikasi dan konsultasi bagi semua pengusaha yang tidak bergabung maupun yang bergabung. Jadi wadah komunikasi dan konsultasi. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 87, pasal 11 dikatakan Kadin itu independen. Kadin bukan organisasi pemerintah. Ingat, saya ulangi, Kadin bukan organisasi pemerintah. Kadin bukan organisasi partai politik. Ini yang terakhir. Dalam melakukan kegiatannya, Kadin tidak mencari keuntungan. Jadi 3 ini harus dipahami betul. Jangan gaya teman-teman itu seperti pemerintah. Ada yang menganggap lembaga, enggak. Walaupun undang-undang bukan lembaga. Bukan pemerintah, karena ditegaskan di pasal 4 itu. Nah, artinya apa? Jangan seperti bisa memberikan hukuman, apalagi menghambat dunia usaha. Nah, Kadin bukan partai politik. Ya jangan bersentuhan, dan rontoknya persepsi terhadap Kadin karena dihuni oleh orang-orang dari partai politik. Ini yang rusak. Jadi apa yang membuat teman-teman pengusaha Tionghoa tidak masuk ke sana? Karena dia lihat ada bahaya. Bahayanya apa? Bukan berbicara soal dunia usaha sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 87, tapi berbicara untuk saling cengkeram, saling begitu. Maka pengusaha-pengusaha yang sebetulnya profesional Tionghoa, turunan Tionghoa di luar ini, tidak ada yang bergabung secara konkret di situ. Paling mereka berpartisipasi sumbangan. Padahal mereka itu yang ahli dagang. Gunakan mereka supaya dunia usaha berkembang terintegrasi. Tahun 78 saya sudah menjadi ketua, ya, bagaimana untuk saling berhubungan pengusaha lemah. Dulu dikatakan waktu Pak Sudarmono bilang ada kepres yang menyatakan pengusaha pribumi dan pengusaha non-pri. Jadi kami usulkan supaya istilah ini dihapus. Tidak ada diskriminasi. Akhirnya dirubah pengusaha lemah dan ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Ini juga dihapus. Terakhir bilang pengusaha yang kerjasama sama koperasi. Nah, jadi perjalanannya, keributan terjadi itu terkait dengan pengadaan barang pemerintah. Yang sekarang sudah ratusan triliun itu. Karena ada keinginan dari Kadin untuk membuat sertifikat, dia memonopoli tanpa asosiasi-asosiasi perusahaan yang ada. Maka Pak Budiono waktu itu, dia Menteri Keuangannya Ibu Mega, mengeluarkan surat. Surat itu belum dicabut sampai sekarang Menteri Keuangan, bahwa Kadin hanya koordinator terhadap asosiasi-asosiasi, tidak menerbitkan sertifikat. Ya, itu akhirnya apa? Terkomersialisasi nih barang. Jadi pemerintah itu kalau ngurus izin itu tidak ada pungutan. Tapi kalau Kadin misalnya sekarang mau urus sertifikat anggota harus bayar berapa juta. Jadi kalau misalnya di Indonesia 3 juta pengusaha, ya tinggal kali 2 juta atau bagaimana, itu 6 triliun per tahun kan, per tahun. Nah, seperti itulah. Jadi Kadin harus mereformasi diri agar abdian dalam rangka mendukung pemerintah secara mitra strategis itu bisa berperan baik dan dipercaya. Panggil itu pengusaha Tionghoa, ajak mereka. Mereka itu menunggu diajak, tapi diabaikan. Yang bertempur di sana yang orang-orang yang itu turun-temurun dari neneknya sampai anaknya ke bawah.
Itu nggak beres. Kayak Kadin itu milik perorangan, milik keluarga. Ya. Jadi mengapa Kadin itu rusak? Karena dihuni oleh orang-orang yang memang ingin jadikan Kadin sebagai alat untuk mencari proyek, menjadi fasilitas, mengambil uang di bank, atau kredit macet nggak dibayar-bayar, susah disentuh, karena dianggap di Kadin pemerintah, padahal pasal 4 bukan pemerintah. Nah, banyak itu, banyak sekali yang kredit macet itu. Bahkan kewajiban pada negara juga belum dibayar, 900-an itu. Banyak, 900 miliar itu. Itu lumpur lapindo itu. Jadi ini sebetulnya Kadin ini mulia sekali loh. Bisa jadi mitra pemerintah, dan di luar dinamakan Chamber of Commerce and Industry. Saya 2001 sudah member, diundang di APEC, Asia Pacific Economic Cooperation di Beijing itu. Sudah member. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita memasarkan diri di luar sebagai organisasi pengusaha yang sesuai yang diharapkan undang-undang, artinya jadi wadah komunikasi konsultasi bagi pengusaha, menyambung hubungan di dalam negeri dengan hubungan luar negeri. Itu yang sering disebutkan oleh salah satu pengurus Kadin, bahwa investasi masuk. Tapi kalau ribut begini, siapa yang mau kerja sama anggota Kadin? Mungkin juga dianggap, wah di sana ada preman kan, susah. Ya, jadi jangan Kadin dibawa seperti partai politik yang ributan apa bisa pukul memukul, jangan. Ini namanya pengkhianatan kepada organisasi pengusaha. Bukan milik perorangan itu, milik semua pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung. Pasal 4. Jadi seperti itu. Dan jangan gunakan Kadin seperti organisasi pemerintah yang seperti kalau ngomong, nah, banyak kecederaan di Kadin, ikut serta cawe-cawe ngurus urusan pemerintah. Biarkan pemerintah membuat program dan ikut kamu. Hanya di situ dimungkinkan memberi saran pendapat. Nggak boleh ikut di dalam. Di Kadin itu dibentuk sesuai dengan struktur menteri, sesuai dengan struktur gubernur, struktur. Salah. Ini adalah cara-cara untuk mengintimidasi supaya proyek dapat dari itu. Salah. Jangan gunakan seperti itu. Nah, gimana ada? Kadin juga dikatakan tidak mencari keuntungan. Bukan pemerintah. Jadi ada yang pengurus Kadin di daerah Jawa Timur atau di mana itu mau dihukum karena gunakan anggaran secara fiktif. Nah, itu jangan coba-coba mengambil anggaran. KPK harus bertindak terhadap hal itu. Ya, tidak boleh Kadin mengambil anggaran dari pemerintah atau gubernur atau bupati wali kota. Tidak boleh. Karena di situ bukan pemerintah melakukan kegiatan tidak mencari keuntungan. Jelas. Pasal 11. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kadin tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi. Pengawasan. Pasal 12. Bila Kadin melanggar sesuai pasal 9, maka Kepres dicabut. Jadi di bawah undang-undang itu ada Kepres. Dicabut. Jadi jelas sekali bahwa sebetulnya Kadin hanya berdaya kalau melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, ini dua kelompok, Pak Arsad sama Nindya berseru. Tapi dia tidak pernah mengedepankan sudah belum melaksanakan fungsinya. Kegiatannya sudah belum. Ya diributkan ini itu. Tidak lebih dari mereka mau konsesi nih kawan. Ya, kalau dipercaya organisasi sebagai organisasi pengusaha dunia usaha, lakukan sesuai dengan perintah undang-undang. Ya. 1. Penyebar luasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Adakah dia sebarluarkan? Nggak pernah. Seluruh Kepres, seluruh peraturan, nggak pernah Kadin sebarkan. Yang kedua, itu penyampaian informasi
informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia. Jadi di luar bagaimana perkembangan. Kadin pernah tidak mengirim kepada asosiasi atau kepada pengusaha? Nggak pernah tampil di televisi kasih tahu ekonomi dunia sudah begini, harap. Nggak pernah. Yang ketiga itu penyaluran aspirasi. Kepentingan pengusaha, aspirasinya kamu misalnya salah satu diperlakukan semena-mena, tidak sesuai dengan layanan administrator negara. Para aparatur sipil negara itu kan pelayan masyarakat. Nah, diperlakukan semena-mena, tidak diterima dengan baik. Padahal kepentingan dunia pengurusannya sudah mau bangkrut, gara-gara tidak diperlukan penyaluran aspirasi. Kadin memiliki cara dan tugas tentang penyaluran aspirasi kepentingan pengusaha, terutama bidang ekonomi dan industri. Nah, yang keempat, penyelenggaraan diklat pendidikan dan latihan, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya pengusaha memiliki berkemampuan. Ajarin tuh pengusaha, 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Jangan cari musuh dalam dunia usaha. Yang ada bermusuhan ini orang-orang gagal semua ini. Ya, orang gagal. Masa cari musuh dalam dunia usaha? 1000 teman masih kurang 1 musuh. Kalau kita minum air tahu sumbernya, dipelihara supaya tetap ngalir. Ini Kadin menghidupi tapi justru mau dirusak. Apa itu? Jadi itu ajarkan, pandai berterima kasih. Kalau Kadin telah menghidupkan, pandai berterima kasih. Jadi ajarin prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Ya, saya bersyukur sampai saat ini, walaupun umur sudah banyak, tapi saya masih sehat aja. Karena harus jangan ciptakan musuh kalau menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha ya ciptakanlah bersaing secara politik sana. Jangan di sini tempatnya, jangan di Kadin itu. Itu saya himbau dari sini supaya jangan. Ya, kemudian penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kerja. Terutama pengusaha industri dan pengusaha ya ekonomi. Hubungan kerjanya itu dia apa? Ya. Kemudian memelihara kerukunan dan kerjasama dengan negara-negara ya apa? Dan ini yaitu apa? Kadin mesti yakin bahwa ada pemerataan kesempatan berusaha. Pengadaan barang itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dalam instansi pemerintah. Dulu ditender, sekarang tidak ditender, tunjuk langsung. Kalau katanya ada katalog, ini semua diciptakan supaya tidak melakukan. Apa yang terjadi? Dia pengadaan barang dan jasa pemerintah itu telah tidak menunjukkan pemerataan kesempatan berusaha. Hanya dimonopoli orang-orang yang ada dalam pemerintah itu, keluarganya dan lain-lain. Akibatnya hampir 600 triliun nggak tahu kemana. Beli barang tidak senonoh. Ya, dulu ada itu keputusan presiden yang menyatakan harus dilakukan tender, kualitas baik, kemudian dalam jangka waktu tertentu. Nggak ada lagi. Jadi orang sibuk memperkaya diri dengan pengadaan barang. Tidak ada pemerataan kesempatan berusaha sebagai nomor 6 tugas Kadin. Nah, nomor 7 peningkatan hubungan kerjasama. Jadi Kadin bertugas hubungan kerjasama antara Indonesia dan luar negeri. Jadi saya lihat ini ada berjalan. Sudah pergi sana, pergi sini, oke lah, sudah bagus itu kan. Nah kemudian ya promosi, dia harus promosi dalam negeri, promosi. Jangan kayak pariwisata, tidak tahu di mana promosinya, habis uang saja ya. Pariwisata saya harus ngomong ini, tidak tahu promosi apa, hanya dijemput dengan pakaian adat sudah dianggap sudah promosi. Tidak, bukan. Nilai yang didapat apa? Kadin tugasnya itu yang ke-8 adalah promosi dalam negeri dan luar negeri. Tujuannya supaya ada kesempatan untuk diusahakan oleh pengusaha Indonesia. Yaitu. Dan yang ke-9 pembinaan hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha.
Nah, ini yang paling fatal. Kadin gagal. Saya ulangi, Kadin gagal menciptakan ini. Selalu demonstrasi buruh. Padahal demonstrasi buruh itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Kegagalan Kadin menempatkan orang di lembaga pengupahan. Orang yang tidak punya perusahaan ditaruh sana. Akibatnya upah minimum regional Jakarta 5.300.000. Ini salah besar. Dipukul rata dari perusahaan kecil menengah besar. Salah. Klasifikasi itu upah minimalnya harus ada. Kenapa? Wakil Kadin di lembaga pengupahan itu tidak ngerti dan tidak punya perusahaannya yang itu. Kegagalannya di sana. Yang kedua, sistem dulu saya tahun 78 sudah di Kadin, mewakili Kadin dalam lembaga tripartit. Pemerintah, buruh, dan pengusaha. Di sana kita rundingkan segala sesuatu. Ini tidak ada, tak ngerti. Hanya mau mencari honor saja itu. Ya, saya keras ini. Mencari honor dan tidak ada. Buahnya mana? Keributan terus. Sampai-sampai serikat buruh itu lari ke politik. Salah lagi itu. Nah, kekurangan serikat buruh adalah diurus oleh orang ketua serikat buruh atau ketua bersama serikat buruh yang bukan berasal dari buruh karyawan. Itu kesalahan besar. Kalau pengusaha berasal dari pengusaha. Kalau guru berasal dari guru. Ini yang tidak dibenahi. Sehingga orang-orang yang mengurus itu Kadin seperti tidak berdaya. Dikasih ke Apindo tidak bisa apa-apa, hanya bisanya muncul di televisi. Oh, ini begini, oh ini. Dia sendiri dililit kredit macet yang lalu. Ya, dulu BLB siapa yang makan semua? Itu orang-orang itu semua. Ya, jadi tugas Kadin yang lain adalah yang ke-10, yaitu melestarikan alam, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ini 10 ini tidak ada bunyi. Yang bunyi adalah ikut serta bekerja sama pemerintah. Apanya mau bekerja sama? Laksanakan ini dulu. Saya tidak ada ke sana sini. Mau siapa memimpin, yang penting perhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan keputusan Presiden. Dan jangan jadikan Kadin sebagai alat untuk mencari makan, memperkaya diri, mengambil kredit tanpa bayar. Rusak negara gara-gara itu. Saya ingin katakan bukan hanya kali ini aja Kadin. Ada lagi Kadin 1 kan. Saya diajak untuk menjadi ketua situ. Saya tidak mau. Kadin Usman Sabta. Ya, saya juga bingung. Kok dulu Pak Prabowo itu HKTI-nya dirampas orang. Untung Pak Prabowo ini orang sabar-sabar aja kan. Akhirnya Tuhan yang menghukum orang-orang. Iya kan? Ya, jadi saya bingung untuk membesarkan diri, membesarkan usaha, kok melakukan tindakan yang ilegal gitu seperti itu. Jadi Kadin dulu itu kan saya diminta untuk memimpin. Kita pertemuan Pontianak, saya lari pulang. Saya tidak mau. Padahal kita sama-sama di Dewan Pertimbangan. Saya tidak pernah mengkhianati organisasi dan diri saya. Tidak pernah. Itulah sebabnya Tuhan pelihara saya sampai saya hidup sampai sekarang. Kalau dipikir zaman Pak Harto itu, saya sudah bergaul ke istana apa semua, tapi sampai sekarang pun orang sayang pada saya. Siapapun berkuasa. Tidak pernah saya dibuang di got seperti itu. Malah saya dihargai. Dan saya menghormati. Ya. Jadi ini konflik Kadin ini sebenarnya memberikan indikasi bagi pengurus-pengurus yang ada, terlepas dari siapa di sana, bahwa mereka tidak mampu menjelaskan tugas sesungguhnya organisasinya kepada dunia usaha dan kepada pemerintah. Tidak mampu. Tidak mampu. Yang sibuk bagaimana membesarkan dunia usaha, melindungi perusahaannya, sekalipun kredit macet. Sebetulnya kan dampak dari keributan ini adalah menjadikan pengusaha itu. Tadi sendiri saya dengar ada salah satu ketua yang menyatakan mulai dari usaha warung sampai atas. Kapan sih menyentuh usaha warung itu? Ya, jadi kalau orang warung atau menengah, dulu kita hanya mengenal usaha kecil. Tapi ditambah usaha kecil menengah.
Jadilah proyek bantuan 102 triliun itu, tidak tahu kemana. Nah, ditambah lagi usaha kecil menengah dan mikro. Kita ahli istilah pengusaha, tapi sebetulnya tidak mati semua itu pengusaha, sebetulnya tidak dapat uang ini. Ya, ini hanya permainan anggaran sama bank. Ya, saya katakan begitu. Saya mau nantang kalau ada orang yang telah menyalurkan dana UKM dengan baik. Saya mau tantang. BRI menyatakan kami sudah membina usaha kecil menengah 95 juta. 90 ribu. Di mana itu 95 ribu ya? Ya kalau dibina seperti itu, tidak perlu lagi dibina yang lain kan. Nah, semua kesalahan penyaluran anggaran buat UKM itu adalah semua dilakukan oleh seluruh lembaga, kementerian, lembaga. Akhirnya apa? Ini hanya datanglah bupati wali kota, tolong salurkan. Ini semua tidak tertib. Kalau mau hidup di negara ini harus tertib anggaran. Ya, ini anggaran. Seluruh instansi, seluruh kementerian. Tapi di luar dari yang ditetapkan melalui Kepres ini, undang-undang, lebih banyak, ribuan triliun malah. Tiap hari itu usul supaya ada anggaran, tambahan. Udah disusun, tambahan. Sudah disahkan, tambahan. Dan ini membebankan hutang negara. Hutang negara. Ini sangat fatal. Jadi harus tertib anggaran. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana, ya bingunglah pengusaha. Tadi pengusaha juga tidak pernah dilayani, bagaimana bingung? Dia bisa tanpa Kadin dia bisa jalan. Tanpa Kadin bisa jalan. Perhatikan pengusaha turunan Tionghoa itu, karena mereka memahami dagang, dia jalan. Karena kalkulasinya baik, tidak pernah mau mesan barang aja harus bikin order baru, tidak, kepercayaan. Karena di dunia dagang itu adalah kepercayaan adalah paling mendasar. Nah, di kita ini bagaimana percaya? Bagaimana saling sodok, saling menghancurkan, saling menjatuhkan. Gaya orang-orang politician yang tidak sehat. Saya tegaskan bahwa politician itu banyak yang sehat. Tapi yang menghuni negara ini, banyakkan yang tidak sehat. Dan masuk ke Kadin, mengobrak-abrik semua itu. Bagaimana kau mau memimpin? Jadi jangan, ini memang butuh kesabaran bernegara, berbangsa. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan orang-orang yang berkelana, yang rusak, yang cacat etika, yang penuh dengan hutang untuk mengurus dunia usaha. Kita tidak bisa biarkan seperti itu. Ya, kita tidak mau mengganggu orang dan tidak mau menjelekkan. Tetapi kita hanya berharap supaya kepentingan bangsa negara jangan rusak akibat keributan Kadin ini. Ya, kalau manusia rusak, ya tidak bisa dibetulin, ya cabut aja Kepres itu. Kalau pemerintah tidak bisa, ya pemerintah juga saya lihat dia bilang selesaikan internal. Artinya bukan menolak. Pemerintah ingin supaya mereka dewasa berorganisasi. Jadi jangan dikira pemerintah menolak. Saya yakin Pak Prabowo, Jokowi, Pak Prabowo mengerti hal ini. Ada ketidakdewasaan. Pasal 11 itu dikatakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kadin tentang pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 87 dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi. Lah pengawasan dengan kebijakan pemerintah yang diawasi, bukan datang minta perlindungan, minta selesaikan. Untuk apa jadi ketua umum kalau tidak bisa? Untuk apa mau menjadi ketua umum tandingan kalau tidak bisa? Masa kecederaan Kadin adalah dunia usaha yang menciptakan permusuhan. Padahal prinsip dagang 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah terlalu banyak. Saya tidak pernah berpikir munaslup. Munaslup itu kan ada syaratnya. Ya, tetapi kalau ditanya lagi,
Ya seharusnya juga ditanya, ketua umum yang lama sudah belum kau laksanakan yang 10 di undang-undang itu. Jangan cuma ribut mempertahankan kekuasaan, tapi tidak dilaksanakan kewajibannya. Memang munaslup itu bagian dari kecederaan organisasi. Dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, karena akan muncul orang arogan, apalagi ku dengar ada yang pukul-memukul. Ini bukan di hutan sana. Kita sudah reformasi. Ya, yang pukul-memukul lebih membentuk persatuan pukul-memukul aja. Kalau ditanya apa Kadin bisa bersih dari kepentingan politik? Ya kan kalau mereka mentaati undang-undang ya lakukan. Sebagai warga negara, ukuran yang paling utama adalah mentaati undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, taati semua itu. Itulah warga negara yang baik. Tapi kalau mau duduk sebagai ketua umum atau siapa saja di sana itu dan tidak tahu tugasnya, saya kira mereka adalah orang-orang yang sedang tersesat dan harus diselamatkan. Pak, terkait dengan adanya pungutan tadi Pak, dua setengah juta begitu Pak ya? Ya, 1,5 sampai 2,5. 1,5 sampai 2,5. Menurut Bapak, apakah ini menandakan lemahnya pengawasan dari pemerintah Pak? Sepertinya pemerintah kurang begitu atau tidak mengetahui atau apa begitu Pak? Ya, saya kira itu bukan pengawasan lah. Itu urusan KPK. Oh, KPK Pak. Kan mengambil uang, dia kan dikasih undang-undang. Sudah dibilang tidak mencari keuntungan, tetapi mengambil bisa sampai berapa triliun itu. Ya, 1 tahun berapa triliun. Nah, kemana uang ini? Nah, lagi-lagi harus diperiksa KPK kalau menggunakan uang anggaran pemerintah. Nggak boleh. Kadin independen, mandiri. Jadi tidak ya. Jadi itulah sebabnya ya ketua yang ini saya kira memang kalau ada ketua sekarang itu yang mau berkorban digoyang itu. So yang ini kalau pegang misalnya ada yang goyang ketua ya terlindungilah kredit macet yang puluhan mau 30 tahun kali ya. Iya, 98 sampai sekarang berapa tahun tuh? Saya tidak punya saran apa-apa, saya punya taati undang-undang dan keputusan Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 dan keputusan Presiden mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diterbitkan tahun 2022. Taati itu. Jadi siapapun di antara mereka yang keluar dari itu, saya anggap dua-dua ilegal. Kalau dia keluar dari itu. Ikuti aja. Kan di dalam ada mekanisme munaslup, sudah ada. Terus yang muncul di situ jangan orang-orang yang sudah pernah cacat celah di bidang hukum lah. Ya kan tidak baik dilihat orang. Takut orang berusaha kalau apa. Apalagi saudara-saudara saya dari warga Tionghoa itu takut melihat kok organisasi pengusaha diurus oleh orang yang sudah pernah cacat hukum. Iya, takut mereka. Orang-orang keturunan Tionghoa itu selalu mencari, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia dagang. Itu ingat, saya pengalaman, saya dididik oleh orang Tionghoa bagaimana berdagang. Saya ini petani miskin, tapi dididik oleh petani Tionghoa melalui perusahaan kayu dan plywoodnya oleh seorang yang penguasa saat itu. Maka saya jadilah manusia, kan dimanusiakan saya. Saya tahulah prinsip 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah terlalu. Minum air harus tahu sumbernya dipelihara supaya ngalir. Kalau mau ikan kecil harus umpan kecil, ikan besar umpan besar. Ikan kecil artinya malas, bangun jam 10. Ya, mau ikan besar kayak saya sampai sekarang bangun 4:30. Nah, jadi ikan besar dapat. Tidak heran. 1 lantai ini saya sudah 33 tahun dan 6 bulan. Bagaimana? Mana ada orang bisa bertahan seperti itu dengan umur saya seperti ini? Masih bisa apa ini? Kenapa? Saya berusaha dengan berbagai kelemahan kekurangan saya berusaha memelihara hati saya. Saya tidak mau merendahkan orang, apalagi ingin melakukan perebutan kekuasaan di Kadin.
Nah, kira-kira pemerintah bisa mengambil peran nggak Pak agar ini kan Kadin ini kan mitra kerja pemerintah, sehingga kemudian Kadin bisa bekerja dengan baik, ujung-ujungnya lancar pada pemerintah. Ini tidak bisa diselesaikan, mau dirundingkan apapun, dimediasikan karena prinsip dasarnya sudah cacat duluan. Oh. Bagaimana mungkin tidak mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang? Jiwanya itu wadah komunikasi konsultasi, tapi wadah pertempuran. Jadi yang ada adalah siapa yang menganggap benar proses hukum. Kalau saya, proses hukum supaya jelas. Ya, muncullah itu orang yang terhormat yang mendampingi dia. Itu tidak baik itu loh. Dia harus memberi contoh teladan. Jadi siapapun yang ikut ini adalah artinya telah menghancurkan Kadin secara konkret. Ya, jadi ini dibikin 3 lah Kadin Indonesia. 1 Pak Usman Sabta, nanti ada ini. Tapi siapa yang secara legal? Ya saya kira itu. Jadi pemerintah harus berdiri di atas legalitas yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 187 dan Peraturan Pemerintah, anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Kadin. Pemerintah harus berdiri di situ. Jangan coba-coba ke mana-mana. Ya, saya hanya berharap supaya teman-teman pengusaha yang mengaku mengurus Kadin sadari bahwa peran Anda di Kadin itu dinilai oleh dunia usaha. Dan dunia usaha bukan hanya kalian-kalian yang duduk situ. Lebih besar di luar daripada kalian. Jadi jangan kecewakan dan menghambat investasi dari luar. Sehingga negara kita cedera dari segi kemampuan meningkatkan diri. Terutama menjelang penggantian presiden baru dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Terima kasih.